Shalom. Saudara, di hari ke-10 perenungan Paskah kali ini kita akan merenungkan kembali tentang penderitaan dan kematian Yesus. Saudara, sering kali kita mendengar, kenapa ya manusia yang berdosa kok Yesus yang harus menanggung dosanya? Yesus yang harus datang sebagai manusia dan harus mati di kayu salib. Kita yang harus sebenarnya menanggung dosa kita, kenapa harus Yesus yang menanggung? Kita yang harusnya dihukum, kita harus dimurkai Allah. Kenapa murka itu ditimpakan kepada Yesus? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus itu bukan akhir dari kekejaman pemerintahan Romawi melalui musuh-musuh Yesus, yaitu di kalangan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan, tetapi ini adalah rancangan Allah, karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, saudara, agama-agama Abrahamik ini sangat paham terhadap dosa, mengerti bahwa manusia itu berdosa dan ada hukuman dalam setiap dosa, dan sangat mengerti tentang surga dan neraka. Nah, kalau kita mau melihat kondisi manusia yang berdosa, sebenarnya sekarang kita semua sedang berada pada antrian panjang dan kita sedang menuju pada kebinasaan kekal, kepada hukuman yang menanti kita di sana. Itu akibat dari dosa. Semua kita memahami hal ini, saudara. Akibat dosa ada hukuman yang harus kita tanggung. Karena Allah itu Allah yang benar, Allah yang kudus. Allah tidak bisa memandang dosa. Dia sangat murka terhadap dosa dan Allah harus menghukum dosa. Ini keadilan Allah. Namun saudara, di sisi lain Allah itu kasih. Dia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin kita selamat. Dia tidak mau kita menghadapi atau menemui murkanya karena dosa kita. Nah, bagaimana caranya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab ini sangat jelas. Yang pertama, Alkitab berkata, memang manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah sebabnya Allah ingin memberikan kepada kita keselamatan dengan cara apa? Dia mau membenarkan kita. Dia mau menjadikan kita orang yang benar dengan cara menghapus atau mengampuni setiap dosa-dosa saya dan saudara. Jelas sekali di dalam Roma 5 ayat 9 berkata bahwa sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya sehingga kita diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua, di dalam Roma 3 ayat 24 juga di sana jelas menuliskan bahwa oleh kasih karunia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menerima pembenaran yang cuma-cuma, pemberian anugerah dari Allah itu melalui penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, Allah ingin sekali menyelamatkan kita. Yang pertama, dia melakukan apa? Dia memberikan dasar pembenaran bagi kita, yaitu melalui penghapusan dosa, penyucian dosa dengan darahnya. Yesus datang sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya dia menderita dosa yang harusnya itu ada pada kita. Dosa ini ditimpakan kepada Yesus. Kita dinyatakan bebas dari dosa. Kita dinyatakan tidak bersalah, saudara. Karena apa? Karena kesalahan kita diberikan kepada Yesus, sehingga Yesus menjadi dosa karena kita. Dan segala murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Segala kutuk akibat dosa pelanggaran kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Semua apa yang harus dikenakan kepada kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Dan di sini terjadi pertukaran, di mana Yesus menerima segala dosa kita, dia tanggung dan dia mati, dan kita menerima pembebasan dan menerima keselamatan. Nah, itu yang pertama, saudara, penghapusan dosa, penebusan dosa oleh Yesus itu membuat kita dibenarkan. Namun hal yang kedua, kita tidak akan sempurna. Bukan berarti kita diampuni lalu menjadikan kita serta-merta menjadi orang yang taat kepada perintah atau hukum Allah. Tidak, karena sampai kapanpun kita tidak bisa taat dengan sempurna akan hukum-hukum Allah. Nah, kedua, apa? Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Karena Yesus taat sampai mati. Sempurnalah kebenaran yang ada di dalam Yesus. Sempurnalah ketaatannya, kasihnya yang telah dibuktikan sampai dia mati, saudara. Nah, kebenaran Yesus ini, kesempurnaan Yesus ini dikenakan kepada saya dan saudara. Nah, di dalam Yesus sajalah kita dibenarkan, kita menjadi benar-benar orang benar, saudara. Tanpa ketaatan Yesus, tanpa kesempurnaan Yesus, tidak akan pernah manusia itu menjadi taat dan sempurna dan benar sebenar-benarnya. Untuk itu mari kita menghormati Yesus yang oleh karyanya, oleh kasihnya, oleh kemurahannya, dia memberikan hidupnya, dia taat sampai mati, dan kebenaran yang ada dalam Yesus menjadi
pembenaran kita menjadi kebenaran saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan. Haleluya. Shalom.